Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereview Drachin Wuxia terbaru berjudul Who Rules the World dengan titel Cinanya Qie Si Tianjia. Adalah sebuah serial rilisan tahun 2022 dengan status ongoing di mana hype yang beredar sejak dari tahun lalu sudah begitu besar. Mulai dari trailer dan preview-preview yang bertebaran, hal ini seakan menjadi dahaga di tengah kebutuhan terhadap sebuah film serial murni wuxia, dan sejauh ini Who Rules the World 100% adalah serial wuxia yang sangat direkomendasikan. Alasannya kenapa? Mari kita lihat bersama berdasarkan review yang dituliskan langsung oleh Ari Huniarto yang sedang memimpin grup Facebook Wuxia Indonesia, salah satu komunitas wuxia terbesar di Indonesia yang kini memiliki 34.000 members. Sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan agar teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan konten-konten wuxia kami yang beragam. Juga tentunya setiap subscribe yang Anda berikan adalah support yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya maupun yang baru saja mau subscribe. Let's the review begin. Background story kisah ini berlatar di sebuah kekaisaran yang begitu besar yang bernama Kerajaan Tatong yang dipimpin oleh Kaisar Chunxi dengan 6 negara bagian atau 6 prefektur. Ke-6 prefektur ini dipimpin lagi oleh 6 raja kecil, yaitu Raja Huangti dari Qizhou, Raja Fengji di Yongzhou, Raja Paiyima di Peizhou, Raja Hua Qingdai di Youzhou, Raja Feng Tuying di Qingzhou, Raja Nan Bianye di Shangzhou. Who Rules the World mengisahkan dua ahli bela diri yang sangat terkenal, yaitu He Fengxi dan Pai Fengxi. He Fengxi merupakan orang terpandang dan elegan yang begitu dihormati, bahkan sudah menjadi sebuah keidentikan jika ada Pai Fengxi, maka akan ada He Fengxi. Mereka akan selalu berkelahi untuk menentukan siapa yang lebih unggul dari satu sama lainnya. Sementara itu, Pai Fengxi merupakan karakter seorang wanita yang begitu bebas dan kerap menimbulkan masalah meski dirinya bermaksud membantu orang lain. He Fengxi dan Pai Fengxi sudah saling mengenal sejak dulu sekitar 10 tahun yang lalu. Namun hubungan mereka kerap dipenuhi kesalahpahaman. He Fengxi acap kali membantu bahkan membersihkan masalah Pai Fengxi. He Fengxi mempunyai sebuah organisasi yang bernama Pavilion Air, di mana ini adalah sebuah organisasi profesional yang memang melakukan perdagangan jual beli informasi sebagai basis utama organisasi. Kendati demikian, Pai Fengxi menganggap He Fengxi memiliki motif lain di balik bantuan yang diberikan kepadanya. Ia juga memanggil He Fengxi sebagai Black Foxy atau si rubah hitam. Mereka sudah saling kenal selama 1 dekade. Mereka selalu diolok-olok, diejek, dan bertengkar satu sama lain. Terkadang mereka juga akan saling membantu, tetapi tidak jelas hubungan seperti apa yang mereka miliki. Teman jarang berperilaku seperti mereka, saling mengejek dan mencemooh, namun teman mungkin tidak sedekat mereka. Tapi mereka tidak pernah melewati rintangan untuk menjadi lebih dari sekedar teman. Hubungan mereka selalu kabur. Dia memanggilnya rubah hitam karena dia tahu pada kenyataannya dia adalah pria yang licik dan kejam yang lebih dari sekedar terlihat. Sedangkan He Fengxi memanggilnya sebagai wanita untuk mengingatkan tentang jenis kelaminnya karena kurangnya feminitas, karena dia suka berkelahi, tidur, dan makan. Kata Pai pada Pai Fengxi berarti putih, mengenakan jubah putih sederhana seperti bulan bersalju, dipuji karena memiliki rahmat yang tak tertandingi, juga merupakan seorang wanita yang bertindak dan berbicara dengan bebas bagaikan air mengalir liar seperti angin, dan dihormati oleh orang-orang di dunia persilatan. Makan adalah salah satu hobi utamanya. Dia menyukai sekali makanan-makanan enak dan juga meminum arak. Kata He pada He Fengxi berarti hitam, benar-benar berlawanan, berpakaian bulan gelap. Dia anggun dan terhormat, baik hati dan toleran, tipe orang yang dikagumi oleh dunia seni bela diri. Mereka sangat terampil dalam ilmu silat.
Meskipun nama mereka terdengar mirip, mereka ditulis secara berbeda dalam bahasa Cina, bisa dibilang mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Dari first impression, jelas ini adalah film serial Wuxia dengan budget yang sangat tinggi. 4 hingga 5 episode pertama ini dimanjakan dengan sinematografi yang sangat memukau. Amat sangat jelas bahwa mata ini sangat dimanjakan dengan sinematografi yang begitu indah. Pakaian yang dipakai juga terlihat indah dan colorful. Selama 12 episode pertama, terlihat para protagonis berganti-ganti baju hingga 4-5 kali. Jelas ini mengurangi efek kebosanan pada mata. Properti yang dipakai juga sangat baik, makanan yang disajikan juga terlihat begitu nikmat untuk disantap. Aksi dari setiap episodenya selalu rata-rata akan kita dapatkan sebuah adegan-adegan yang begitu memukau untuk setiap pertarungan yang terjadi di filmnya. Setiap episodenya selalu dapat dipastikan ada terjadi pergelutan yang memukau. Efek CGI yang sangat halus sangat membantu para penonton begitu menikmati pertarungan ala Wuxia yang dihadirkan. Koreografi yang sangat baik ditambah efek CGI yang memukau terlihat masih dalam tataran Wuxia banget. Apalagi saat melihat singkong yang diperagakan oleh para karakter di film serial ini sungguh terlihat indah dan natural. Komparasi dengan serial Wuxia non-klasik lainnya tidak seperti film terdahulu yang saya tonton. By the way, saya yang dimaksud di sini adalah Pang Suari yang membuat review ini ya, bukan Mimin yang menarasikan video ini. Tidak seperti film terdahulu yang saya tonton, yaitu Sword Snow Stride yang mengisahkan pertarungan antara jago pedang di Jianghu, tetapi seringkali melihat adegan pertarungan begitu berlebihan dan seringkali menjadi hal yang tidak masuk akal. Walaupun jalinan storyline-nya sangat baik, tetapi adegan combat usianya terlalu lebay menurut saya, malah lebih mengarah kepada Xianxia dengan kualitas magis. Atau Legend of Fei yang digadang-gadang bakal menjadi film Wuxia yang sukses ternyata begitu mengecewakan saya. Kualitas storyline-nya yang buruk, acting antar lead karakter yang tidak ada chemistry-nya, serta propertinya yang buruk. Atau juga World of Honor yang digadang-gadang bakalan wow banget walau sukses di pasar milenial tetapi gagal di pasar para pecinta Wuxia garis keras. Melalui polling yang dilakukan di grup Wuxia Indonesia sendiri, World of Honor hanya menempati urutan ketiga. Setidaknya cukup terhibur dengan adanya serial Love and Between yang simple dan mempunyai kualitas storyline yang baik. Hingga beruntungnya ada Joy of Life yang begitu memukau dalam segala hal, begitu impresif hingga untuk pertama kalinya dalam hidup saya di luar serial Wuxia klasik, saya menonton sebuah film serial hingga 2 kali hanya untuk Joy of Life. Dan Joy of Life adalah film serial non-klasik terakhirku yang terasa begitu memukau. Juga beruntungnya ada Rebel Princess yang dari teknik filming, properti, busana, semuanya adalah top tiers level, merupakan film historikal yang begitu hebat, memukau dan mempesona. The World ini juga sangat baik jalinan storyline-nya walaupun semua karakter belum pada keluar semua, tetapi saya merasakan bahwa bakal banyak karakter yang ada di dalam serial ini. Plot storyline yang sangat baik ditambah beberapa plot twist yang menarik sungguh membuat menonton film ini menjadi gregetan sendiri. Semoga Rules the World ini akan dapat minimal sebaik Joy of Life atau bahkan lebih baik dari Joy of Life. Menelaah ke kualitas karakter tokoh utamanya, Hei Fengxi sendiri ternyata adalah Feng Lanxi, seorang pangeran dari Yongzhou. Ketika melihat apa yang ditampilkan oleh Feng Lanxi, langsung saya teringat oleh kualitas hebat seorang Mei Changsu di Nirvana in Fire pertama. Pesakitan, sangat berkarakter, berperangai halus, mempunyai pemikiran yang tajam dan penuh perhitungan yang presisi, dan terlebih lagi mempunyai organisasi rahasia dan mirip cara kerjanya. Sedangkan Pai Fengxi, karakter ini saya merasakan seperti perpaduan antara keceriaan dan kecerdikan seorang Huang Rong dan dengan kualitas ilmu silat seperti Xiaolong Ni yang begitu hebatnya dengan cingkong dan mengandalkan kain putih sebagai senjata. Malah kenapa kok saya selalu mengandaikan karakter ini seperti seorang Yellow Dress Maiden wanita berbaju kuning yang muncul di Dragon Saber and Slaying Dragon. Di dalam 12 episode ini sudah muncul 4 pemuda hebat nomor 1 di dunia.
Huang Chao adalah seorang pangeran dari negara Qizhou, mempunyai ilmu silat yang sangat hebat, penuh dengan ambisius yang begitu kuat. Dia ingin menguasai dunia hingga berada di dalam genggamannya. Kualitas dari Huang Chao memang begitu hebat hingga seorang Pai Fengxi pun secara tidak sadar terpesona akan karisma yang ditampilkan oleh sang pangeran, di mana dia sendiri sudah mempunyai standar hebat akan sebuah ketampanan dan karisma, yaitu dari Hei Fengxi. Pemuda lainnya adalah Yi Wuyan, satu dari 4 pemuda hebat, seorang pemuda suci dari keluarga Yi. Mempunyai kehebatan yang sangat hebat dalam ilmu silat, bahkan Huang Chao memuji setinggi langit yang menyebabkan Pai Fengxi begitu penasaran terhadap Yi Wuyan sehingga mencoba untuk menantang adu ilmu silat, yang mana akhirnya mereka beradu lari atau cingkung. Yi Wuyan juga mempunyai kehebatan yang begitu sempurna dalam hal diplomasi. Dia bahkan dapat menghentikan sebuah perang besar hanya dengan sebuah diplomasi yang begitu hebat, dan tentunya dia juga mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam hal strategic thinking. Di storyline atau jalan cerita, sebuah plot yang sangat menarik dalam storyline ini bahwa jika kita melihat Nirvana in Fire dengan Mei Changsu-nya yang seakan-akan tanpa tanding, tetapi di serial Who Rules the World kali ini muncul seorang yang dapat menandingi kualitas seorang Mei Changsu itu. Dalam hal ini bahwa Hei Fengxi adalah Mei Changsu tersebut. Dalam storyline di Who Rules the World ini yang sangat saya sukai dan memberikan jempol 4 saya adalah bahwa adanya plot mencapai 3 jalur besar, yaitu di Jianghu sendiri, di dalam kerajaan itu sendiri, dan di antara kerajaan atau antar prefektur ataupun antar negara bagian. Hal ini pun membuat sangat terasa sekali betapa rumit dan complicatednya jalinan storyline yang ada sejauh ini. Sangat jarang sekali ada sebuah serial usia yang mempunyai jalinan cerita atau plot storyline sedalam dan begitu kompleks. Saya sangat semangat untuk menantikan kemunculan karakter-karakter baru di episode berikutnya yang hebat dan penuh kejutan. Karakter-karakter yang mampu membuat plot twist besar dan merubah jalan cerita serial ini. Dari episode pertama sudah dimulai dengan sebuah perebutan plat kerajaan yang teramat penting, di mana ternyata plat tersebut adalah palsu. Dari awal serial ini sudah sangat cepat speednya dan tidak bertele-tele. Setiap perubahan scene terjadi dengan sangat halus, interval dari kasus ke kasus berikutnya terjalin dengan sangat rapi, di mana masih terus saling berkaitan. Satu hal yang menarik adalah bagaimana ketika Pai Fengxi harus berjuang untuk menghidupi sekelompok adik seperguruannya dengan segala macam keterbatasan dana. Bagaimana mereka harus hidup dengan penuh prihatin dan berusaha mencari uang. Hal ini adalah sebuah selingan yang sangat menarik dan membuka wawasan dalam kehidupan seorang pendekar ataupun sebuah perguruan dengan berbagai macam kompleksitas dan intrik di dalam perguruan tersebut. Female lead dari serial ini super badass, di mana Pai Fengxi mencuri perhatianku sepanjang 12 episode ini. Karakter dia begitu hebat mendominasi storyline selama 12 episode ini. 3 lelaki dari 4 pemuda hebat mempunyai impresi yang sangat hebat terhadap Pai Fengxi. Benih-benih cinta dari mereka mulai nampak, ada yang tersamar dan ada pula yang jelas nyata. Cao Luxi sangat baik sekali memerankan Pai Fengxi dengan begitu sempurna. Jauh dari apa yang dilakoni oleh Cao Liying dalam Legend of Fei, bahkan melebihi di Rabadil Murad dalam Long Balladnya atau Li Qin dalam The Song of Glory. Padanan terbaik dari Pai Fengxi yang diperankan oleh Cao Luxi adalah Li Yitong dengan Huang Dongyang, Zhang Ziyi dengan Wang Xian, Janice Man dengan Wang Yiyan, dan Nikita Mao dengan Madama. Tetapi menurutku Cao Luxi masih sedikit lebih unggul dari keempat seniornya itu dalam kehebatannya memerankan Pai Fengxi. Bagaimana seorang Pai Fengxi secara tidak sengaja melakukan flirting kepada Hei Fengxi di rumah bordil, itu adalah sebuah scene yang begitu mengesankanku. Untuk pemeran utama prianya, saya sendiri tidak begitu terkesan dengan apa yang ditampilkan oleh Yang sebagai Hei Fengxi. Buatku justru Huang Chao lah yang dapat mencuri perhatianku, di mana karakter Huang Chao diperankan oleh Leon Lai jauh lebih baik dan berkarakter daripada Yang berperan sebagai Hei Fengxi. Atau bahkan sang kakaknya sendiri, si pangeran pertama yang diperankan dengan amat baik oleh Chang Tianyang, di mana dia begitu kuat memerankan peran sebagai Kangxi di The Duke of Maundir dan Shiju di Demigods and Semi-Devil. Memang sangat sulit untuk dapat setidaknya mengimbangi kualitas Hu Ke dalam memerankan perannya sebagai Mei Changsu, atau dapat juga mengimbangi kualitas dari Tony Yan saat memerankan Xiao Feng di Demigods and Semi-Devil dan Yi Wei Chou yang memerankan Xiao Qi di Rebel Princess.
Hanya saja penampilan Yang tetapi setidaknya lebih baik dari Wang Yipo saat bermain sebagai male lead di Legend of Fei ataupun Xiao Chan saat bermain di Tolo Continent. Yang sendiri sudah cukup baik memerankannya, hanya saja kualitas memang tidak pernah bisa berbohong. Jam terbang perlu sekali dalam memerankan sebuah karakter yang memang bukan karakter muda. Perpaduan apik dari Yang dan Zhao Lusi penuh chemistry yang kuat, banyak karakter di dalam storyline sehingga membuat film serial ini begitu terasa kekuatan setiap karakternya. Juga bertabur bintang film yang berbobot sehingga membuat kualitas dari film ini terasa sekali. Tetapi yang pasti film ini memang amat layak untuk ditonton sehingga amat rugi jika kita mengabaikan film serial ini. Segitu saja review Who Rules the World pada video kali ini. Semoga review ini bisa membantu dan menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Anda yang mensubscribe, like, komen, maupun share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di review serial maupun konten-konten usia lainnya.